Halo teman-teman Australian, apa kabar? Aku Astrid, dan malam ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Kalau kalian suka cerita misteri, apalagi yang berbau gunung dan alam, silakan duduk manis, siapin kopi atau teh ya, karena kita akan nyemplung ke salah satu kisah paling terkenal di kalangan pendaki Indonesia, yakni misteri pasar hantu di pos 5 jalur Candi Cito, Gunung Lawu. Gunung Lawu yang berdiri megah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur bukan cuma dikenal karena pemandangannya yang aduhai. Gunung ini punya aura mistis yang kuat, dan salah satu cerita yang bikin pendaki merinding adalah tentang pasar hantu atau yang sering disebut pasar setan di jalur Candi Cito. Konon di pos 5 ada pasar gaib yang cuma bisa dirasain sama orang-orang tertentu. Suara riuh pedagang, langkah kaki, bahkan ajakan belanja. Tapi kalau kamu lihat sekitar, gak ada apa-apa selain sabun savana dan kabut tebal. Penasaran? Aku juga. Jadi, mari kita susuri kisah ini yang bukan cuma soal horor, tapi juga tentang petualangan, keberanian, dan pelajaran hidup. Yuk, kita mulai. Gunung Lawu dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut adalah gunung yang penuh sejarah dan legenda. Terletak di perbatasan Karanganyar, Ngawi, dan Magetan, gunung ini punya 3 puncak: Hargodalam, Hargodumeling, dan puncak tertinggi, Hargodumilah. Tapi di balik keindahan savana dan sunrise-nya yang bikin orang rela nanjak berjam-jam, Lawu punya sisi gelap yang bikin orang berpikir 2 kali sebelum mendaki, terutama lewat jalur Candi Cito. Jalur Candi Cito yang dimulai dari base camp di Dusun Cito, Karanganyar, adalah salah satu rute paling menantang menuju puncak Lawu. Jalurnya panjang, sekitar 15 km, dengan tanjakan terjal, jurang curam, dan kabut tebal yang sering bikin pendaki tersesat. Tapi, bukan cuma tantangan fisik yang bikin jalur ini terkenal. Cerita-cerita mistis, dari suara gamelan samar sampai penampakan makhluk gaib, udah jadi bagian dari pengalaman mendaki di sini. Dan yang paling legendaris, pasar hantu di pos 5, atau yang dikenal sebagai bulak peperangan. Pos 5 ini adalah sabana luas yang sebenarnya cantik banget, teman-teman. Bayangin, rumput hijau, bunga-bunga liar, dan pohon pinus yang berdiri gagah. Tapi, di balik keindahannya, konon tempat ini adalah saksi bisu pertempuran hebat antara pasukan Majapahit, pimpinan Prabu Brawijaya kelima, dan pasukan Demak pimpinan Raden Patah. Bahkan, katanya, suara pedang beradu dan teriakan prajurit masih terdengar samar di malam hari, terutama buat mereka yang peka. Dan disinilah, di tengah sabana ini, pasar hantu muncul, membawa kisah yang bikin jantungan. Cerita kita dimulai pada Oktober tahun 2018, saat sekelompok pendaki dari Solo yang tergabung dalam komunitas pecinta alam tapak bumi memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu via Candi Cito. Kelompok ini terdiri dari 5 orang. Rian, 25 tahun, ketua tim yang berpengalaman dan penuh semangat. Dita, 23 tahun, cewek tomboy yang hobi motret pemandangan. Arga, 27 tahun, si jenius logistik yang selalu bawa peralatan lengkap. Nia, 22 tahun, pendiam tapi pemberani. Dan Fajar, 24 tahun, yang baru pertama kali ikut pendakian dan agak penutup. Rian, sebagai ketua, udah mendaki Lawu 3 kali sebelumnya. Tapi ini pertama kalinya dia pilih jalur Candi Cito. Katanya sih jalur ini lebih sepi dan pemandangannya epik, ujar Rian sambil nyengir di base camp. 12 Oktober tahun 2018, sekitar jam 4 sore. Tapi di balik semangatnya, Dita sempat nanya, "Rih, beneran gak apa-apa lewat Candi Cito? Aku denger-dengar jalur ini angker." Rian cuma ketawa, "Tenang Dit, itu cuma cerita, asal kita sopan."
Gak bakal kenapa-kenapa. Pendakian dimulai dengan canda tawa. Mereka melewati Candi Citto, Candi Hindu, peninggalan Majapahit yang megah, yang dibangun sekitar tahun 1475 oleh Brawijaya kelima untuk ritual ruatan. Suasana masih santai, apalagi pas mereka sampai di Candi Kethek, candi kecil berteras yang bikin Dita sibuk motret. Tapi begitu masuk hutan menuju pos 1, suasana mulai berubah. Hutan di jalur Candi Citto rapat dengan pohon damar dan puspa yang bikin udara terasa berat. Fajar yang tadinya cerewet mulai pelen-pelen jalan di belakang, matanya jelalatan lihat kanan kiri. "Faj, kenapa? Takut ya?" tanya Arga sambil nyanyi-nyanyi kecil. "Nggak takut, cuma hutan ini kok kayak ada yang liatin," jawab Fajar. Nadanya agak gemetar. Malam mulai turun saat mereka sampai di pos 2, sekitar jam 8 malam. Di pos 2, yang dikenal sebagai pos Brakseng, ada pohon besar yang dililit kain putih, tanda kalau pohon itu dikeramatkan. Nia yang biasanya pendiam, tiba-tiba bilang, "Jangan deket-deket pohon itu ya. Aku ngerasa gak enak." Rian cuma ngangguk, tapi Fajar kelihatan makin gelisah. Di pos 3, yang disebut pos Cemorodowo, mereka nemuin sumber air dan memutuskan buat isi ulang botol. Tapi pas Dita lagi nyanyi-nyanyi kecil sambil nyanyi lagu pop, tiba-tiba dia berhenti. Kalian denger gak? Kayak ada suara gamelan dari jauh," katanya. Matanya melebar. Arga cuma ketawa. "Itu angin, Dit, jangan lebay." Tapi Nia yang lagi duduk di dekat shelter tiba-tiba berdiri dan bilang, "Bener, aku juga denger kayak gamelan, tapi cuma sebentar." Rian, yang gak mau timnya panik, buru-buru nyuruh semua lanjut jalan. "Udah, kita ke pos 5 aja, bikin tenda, terus istirahat. Jangan mikir macem-macem." Tapi suasana udah gak seceria tadi. Fajar, yang biasanya suka bercanda, sekarang cuma diam. Tangannya megang tali ransel erat-erat. Perjalanan dari pos 4 ke pos 5 yang dilakukan sekitar jam 11 malam adalah bagian yang bikin jantungan. Jalur mulai terbuka. Hutan berubah jadi sabana luas yang dikenal sebagai bulak peperangan. Kabut tebal turun, bikin jarak pandang cuma beberapa meter. Dita, yang biasanya ceria, sekarang jalan deket Rian. Senternya sorot kemana-mana. "Eri, ini beneran pos 5? Kok aku ngerasa kita muter-muter?" katanya. Suaranya gemetar. Rian coba tenang Dit, sabun ini luas, makanya kayak gitu. Kita udah deket. Tapi di dalam hati, Rian juga ngerasa ada yang aneh. Angin malam yang tadinya cuma sepoi-sepoi, sekarang terasa dingin banget, kayak ada yang nyanyi pelan di kejauhan. Tanggal 13 Oktober tahun 2018, sekitar jam 1 dini hari, mereka akhirnya sampai di pos kelima. Sabana bulak peperangan terhampar luas di depan mereka, tapi kabut bikin semuanya kelihatan samar. Mereka buru-buru pasang tenda, berharap bisa istirahat. Tapi begitu tenda berdiri, suasana malah makin gak enak. Fajar, yang lagi bantu Arga masak air buat mie, tiba-tiba berhenti. "Kalian dengar gak? Kayak ada orang ngobrol," katanya. Matanya melotot. Rian coba denger, tapi gak ada apa-apa. "Itu cuma angin, Fats, santai aja," ujarnya. Tapi nadanya gak yakin. Tapi Dita, yang lagi duduk di dekat tenda, tiba-tiba berdiri. "Bukan angin, Re. Aku dengar jelas, kayak orang tawar menawar di pasar." Suaranya mulai panik. Nia, yang tadinya cuma diam, sekarang ikut bicara. "Aku juga dengar, kayak ada orang bilang, mau beli apa, Dik?" Saat itu, suasana di pos 5 berubah total. Rian, yang biasanya kalem, mulai kelihatan tegang. Dia nyuruh semua masuk tenda dan gak usah keluar. Tapi Fajar, yang panik, malah lari ke pinggir sabana
sorot senternya ke arah kabut. Ada orang di sana. Aku lihat bayangan, teriaknya. Arga buru-buru tarik Fajar balik, tapi pas mereka balik ke tenda, Dita tiba-tiba teriak. Itu apa di dekat pohon tumbang? Dia nunjuk ke pohon besar yang melintang. Spot foto favorit pendaki. Di sana, samar-samar, kayak ada sosok berdiri, pakai baju tradisional Jawa, lengkap dengan belangkon. Sosok itu gak gerak, cuma berdiri, tapi matanya Kata ditekayak ngeliatin mereka. Rian, yang gak mau timnya panik buru-buru ambil koin dari dompetnya dan lempar ke arah sosok itu sambil bilang, kami cuma lewat, gak ganggu. Itu tradisi yang sering dilakukan pendaki di pasar setan. Kalau dengar suara atau lihat sesuatu, lempar koin sebagai tanda transaksi biar gak diganggu. Tapi sosok itu gak hilang. Malah suara keramaian pasar tiba-tiba makin keras, kayak ada puluhan orang Tower Manowar di sekitar mereka. Di dalam tenda, suasana panik. Nia, yang biasanya pendiam, sekarang megang tangan Dita erat-erat. Matanya basah. Aku ngerasa ada yang berdiri di depan tenda. Fajar, yang udah gak bisa ngomong, cuma meringkuk di sudut tenda, tangannya gemetar. Arga, yang coba stay cool, akhirnya ngaku, Ri, aku juga dengar, ini gak normal. Rian, sebagai ketua, tahu dia harus ambil kendali. Dia ambil senter besar dan buka resleting tenda, sorot cahayanya ke sabana. Tapi yang dia lihat cuma kabut tebal. Gak ada apa-apa guys, kita cuma capek, katanya. Tapi suaranya bergetar. Tiba-tiba dari arah pohon tumbang ada suara jelas. Tumbas opo dik, beli apa dik? Suara itu gak keras, tapi terdengar dekat banget, kayak orang bisik di telinga. Dita langsung teriak dan pingsan. Rian buru-buru lempar koin lagi, kali ini sambil teriak, kami cuma lewat, jangan ganggu. Ajaibnya, setelah koin itu dilempar, suara keramaian pelan-pelan reda. Sosok di dekat pohon tumbang juga hilang, kayak ditelan kabut. Tapi suasana di tenda masih mencekam. Dita yang pingsan akhirnya sadar setelah Arga kasih minum, tapi wajahnya pucat banget. Aku lihat dia, Ri, sosok itu, matanya kosong, katanya sambil nangis. Fajar, yang tadinya cuma diam, tiba-tiba cerita dengan suara gemetar. Aku tadi lihat bayangan orang pakai baju prajurit, kayak dari zaman dulu. Dia bawa pedang, Ri. Cerita Fajar bikin semua tambah takut. Tapi Rian cuma bisa bilang, kita istirahat dulu. Besok pagi kita lanjut ke puncak. Pagi hari 13 Oktober tahun 2018, matahari akhirnya muncul di pos kelima. Kabut mulai hilang dan sabana bulak peperangan kelihatan cantik seperti biasa. Tapi kelompok tapak bumi gak bisa nyantai. Dita masih syok, Nia kelihatan lelet, dan Fajar gak mau ngomong sama sekali. Rian, yang coba kuat, akhirnya putuskan untuk gak lanjut ke puncak. Kita turun aja guys, kondisi kita gak memungkinkan, katanya. Saat mereka beers-beers tenda, tiba-tiba ada burung jalak kecil yang terbang dekat mereka. Burung itu, yang dikenal sebagai Jalak Lawu, konon adalah jelmaan Kiai Jalak, pengikut setia Prabu Brawijaya Puluh. Burung itu terbang di depan mereka, kayak nunjukin jalan. Nia, yang tadinya takut, tiba-tiba bilang, kayaknya kita disambut, kita harus turun dengan sopan. Perjalanan turun gak semudah yang mereka bayangin. Kabut masih sering muncul, dan beberapa kali mereka dengar suara samar, kayak langkah kaki di belakang. Tapi entah kenapa, kehadiran burung jalak itu bikin mereka ngerasa dilindungi. Akhirnya, setelah 8 jam perjalanan, mereka sampai di base camp Candi Cito pada sore hari 13 Oktober tahun 2018, dalam kondisi lelah tapi selamat. Kisah kelompok tapak bumi ini cuma salah satu dari banyak cerita tentang
Pasar hantu di pos 5 jalur Candi Cito. Banyak pendaki lain yang ngalamin hal serupa. Suara keramaian, bayangan sosok gaib, atau bahkan ajakan belanja yang bikin jantungan. Menurut warga sekitar, pasar hantu adalah tempat transaksi makhluk gaib, dan manusia yang lewat harus menghormati dengan enggak mengganggu atau lempar koin sebagai tanda. Tapi, di balik horornya, cerita ini juga ngajarin kita sesuatu. Rian, yang awalnya skeptis, belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang gak bisa dijelasin logika. Dita, yang ceria, menyadari betapa pentingnya menjaga ketenangan di saat panik. Dan Fajar, yang awalnya penutup, akhirnya paham bahwa keberanian sejati adalah tahu kapan harus mundur. Teman-teman, Gunung Lawu, terutama jalur Candi Cito, adalah pengingat bahwa alam punya sisi yang gak selalu bisa kita pahami. Kita boleh petualang, tapi kita juga harus hormat sama apa yang ada di sekitar kita, baik yang kelihatan maupun yang enggak. Sebelum aku tutup, aku mau bagi 2 kutipan yang aku rasa pas banget sama cerita ini. Pertama, dari filsuf Jawa, Ronggo Warsito, ora ana sing luwih angker saka ati sing ora sopan. Gak ada yang lebih menakutkan daripada hati yang gak sopan. Cerita pasar hantu ngajarin kita buat selalu jaga sikap, apalagi di tempat yang punya nilai spiritual. Kedua, dari Lao Tzu, hormati yang tak terlihat, karena disitulah kebenaran sering bersemayam. Alam gaib, meski gak kelihatan, punya cara sendiri buat ngingetin kita tentang rendah hati. Oke teman-teman Australian, itu tadi kisah misteri pasar hantu di pos 5 jalur Candi Cito. Kalian pernah dengar cerita serupa? Atau mungkin punya pengalaman mistis sendiri di gunung? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan cerita seru berikutnya. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Stay curious and stay safe.